isu makan bergizi gratis, Pak, Prabowo Israel ada nyebut instruksi apa, Pak? khusus nggak Pak untuk BGN Pak? Iya Pak, soal makan bergizi gratis ada instruksi khusus nggak Pak? Ya jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Munarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini berita yang menurut saya cukup mengejutkan dan dipastikan ini akan menimbulkan kehebohan dan juga kritik terhadap pemerintahnya Prabowo Subianto. Walaupun kita tidak tahu apakah ini kebijakan dari Presiden Prabowo atau ini sebenarnya ya orang di sekitar Pak Prabowo saja yang sangat protektif. Tapi nanti kalau kita bisa lihat secara kronologisnya, kita bisa memberikan penilaian apa sesungguhnya yang terjadi. Ini saya baca beritanya di Tempo. Istana cabut kartu liputan wartawan CNN yang tanya soal MBG ke Prabowo. Ini saya coba cari di CNN sendiri, beritanya sih belum ketemu ya ini. Disebutkan di situ, Istana berkeberatan atas pertanyaan reporter CNN soal makan bergizi gratis kepada Prabowo. Ini beritanya hari ini, tanggal 28 September 2025 dan tayang pada pukul 11.36 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan bacakan untuk Anda, nanti juga saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana proses terjadinya itu. Ya. Kita bisa menyaksikan videonya, mengapa kemudian kok sampai ada keputusan semacam ini. Ini menurut saya sangat mengejutkan, makanya saya tadi menanyakan apakah ini Pak Prabowo keberatan atau sebenarnya hanya orang sekitar Pak Prabowo saja yang kemudian terlalu protektif. Nah, beritanya saya bacakan begini. Kartu identitas liputan reporter Istana milik seorang reporter CNN Indonesia dicabut karena bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto soal masalah dalam program makan bergizi gratis MBG. Pertanyaan itu diajukan sesaat setelah Presiden kembali dari lawatan ke luar negeri pada Sabtu 27 September 2025 di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo kan baru saja melakukan lawatan selama sepekan ya, mulai dari Jepang, kemudian pidato yang sangat bersejarah buat Pak Prabowo dan juga Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini setelah absen, dan kemudian ke Kanada dan terakhir melakukan kunjungan ke Belanda. Sejumlah narasumber yang mengetahui peristiwa tersebut bercerita, Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden melarang wartawan istana menanyakan persoalan selain kunjungan Prabowo. Prabowo menjelaskan soal pertemuannya dengan sejumlah kepala negara dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah itu Prabowo balik badan dan meninggalkan wartawan. Seorang reporter CNN Indonesia lantas bertanya apakah Prabowo memberi instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional BGN soal MBG. Belakangan soal kasus keracunan MBG meluas di berbagai daerah. Prabowo kemudian membalikkan badan dan menjawab bahwa dia akan memanggil kepala BGN Dadan Hindayana. Saya memonitor perkembangan itu, habis ini saya akan panggil langsung kepala BGN dan beberapa pejabat, kata Prabowo. Sejumlah narasumber mengatakan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden lantas memanggil reporter CNN Indonesia yang bertanya soal MBG. Biro Pers menyatakan berkeberatan atas pertanyaan reporter CNN kepada Presiden. Mereka menilai pertanyaan itu di luar konteks. Setelah itu Biro Pers mencabut kartu liputan istana milik reporter tersebut. Kartu liputan istana diberikan hanya kepada wartawan tertentu yang memenuhi sejumlah syarat. Tanpa kartu tersebut, wartawan tidak bisa masuk ke istana. Pemimpin redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmari, belum berkenan memberikan tanggapan, sedangkan Deputi Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum merespon pesan Tempo. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pusat, Herik Kurniawan, mengaku pihaknya telah mendapatkan laporan masalah ini. Saat ini IJTI sedang berkomunikasi dengan semua pihak. Iya, kami sedang berkomunikasi dengan semua pihak,
ujarnya melalui pesan pendek Ahad 28 September 2025. Wah, ini sangat serius ya kalau itu terjadi, apalagi di era demokrasi itu sendiri ya. Era demokrasi katanya seperti sekarang. Saya sendiri punya pengalaman sebagai wartawan Istana Presiden itu di eranya Presiden Soeharto. Itu pada tahun 90 sampai akhir masa jabatannya Pak Harto. Kalau di era saya dulu lebih ketat lagi untuk jadi wartawan di istana itu di litsus segala macam ya. Itu dulu saya lupa waktu itu masih namanya BAIS atau BIA ya, waktu itu Badan Intelijen ABRI pada waktu itu ya, karena ya, mereka yang menginterview kita setiap kali wartawan dikirim untuk masuk ke istana, dan kemudian setelah dianggap kita tidak termasuk ekstrem kiri dan ekstrem kanan gitu, EKI, nah itu baru kemudian dinyatakan lolos, dan saya pada waktu itu lolos jadi wartawan di sana. Dan ya memang ini kartunya kuning pada waktu itu kartu sakti lah disebut gitu ya, karena buat wartawan-wartawan yang ya yang sering memanfaatkan situasinya, kartu-kartu ini memang bisa kartu kartu yang sakti, bisa misalnya ketangkep polisi atau apa dan sebagainya. Kartu itu waktu itu cukup cukup ditakuti. Tapi saya mesti bikin apa disclaimer, saya tidak pernah menggunakan kartu itu. Kartu itu memang jadi eksklusif karena itu tidak bisa dipindah tangankan. Jadi kalau media misalnya diganti wartawannya untuk di istana, yang ditugaskan di istana, ya dia harus dites lagi gitu ya. Tapi belakangan menjelang Pak Harto lengser itu tidak seketat seperti waktu-waktu sebelumnya. Nah, balik ke ini ya, ke soal pencabutan ini. Saya mencoba menelusurinya di di channel YouTube Sekretariat Presiden. Memang terlihat ini Pak Prabowo kemarin itu kembali ya di kunjungannya dari luar negeri, dan kemudian disambut oleh sejumlah pejabat. Di situ juga terlihat ada Gibran Rakabuming, ini terlihat ada di situ. Kemudian ada Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto juga hadir di situ. Dan juga di belakangnya saya lihat ini ada Kepala Kantor Komunikasi Presiden PCO. Sekarang namanya diubah kalau tidak salah ya, Anggaraka Prabowo itu yang selama ini nggak pernah terlihat ya, PCO Hasan Asbi setiap ada kunjungan-kunjungan semacam ini atau ketibaan Presiden di Halim juga tidak pernah ikut menyambut. Pak Prabowo menjelaskan tentang hasil kunjungannya ya ke beberapa negara dan juga ke PBB. Alhamdulillah perjalanan cukup lama, tapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita dapat sambutan yang baik di mana-mana, dan alhamdulillah pertemuan di PBB sangat produktif. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bermanfaat. Di Kanada kami juga dapat terobosan. Kita berhasil tanda tangan SEPA ya, Comprehensive Economic Free Trade antara Kanada dan Indonesia. Ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa tahun terobos. Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja, dan Belanda mengembalikan 30.000 item, artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda, ingin pelihara hubungan baik dengan kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang
ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita. Bagaimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan akan dibantu oleh PBB dan sebagainya. Ya, saya kira itu dulu. Pak, ada banyak kepala negara yang menelpon langsung ke Bapak Presiden mengenai pidato Bapak ini. Siapa aja Pak, mungkin bisa disampaikan? Ya, beberapa kepala negara nelpon saya. Ada yang datang juga ke saya. Ya, mereka terkesan oleh sikap Indonesia yang benar-benar ingin mencari titik tengah. Kita ingin mencari penyelesaian yang substantif. Ya. Saya kira itu. Pak Prabowo, Oke. Nah, ini benar. Setelah Pak Prabowo selesai memberikan penjelasannya, dia kemudian berbalik badan, ditanya soal MBG oleh wartawan. Kenapa wartawan menanyakan soal ini? Karena Pak sebelumnya kan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana itu ketika ditanya oleh wartawan tentang langkah apa yang akan dilakukan berkaitan dengan banyaknya keracunan bahkan terjadi di beberapa daerah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Ya, salah satunya itu di Jawa Barat, yakni di Kabupaten Bandung Barat dan juga di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat itu kan di statusnya KLB, dan kemudian ada beberapa daerah lain juga yang mengalami keracunan massal itu. Dia menyatakan dia tidak berani memberikan penjelasan karena dia katanya tidak berani mendahului presiden. Jadi saya kira wajar wartawan kalau kemudian bertanya soal itu. Nggak boleh, harusnya Biro Pers itu membatasi, hanya boleh tanya seperti ini. Ya ketika bertemu dengan seorang presiden, wartawan mesti menggali sebanyak mungkin. Jadi saya kira tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh wartawan CNN ini. Nah coba kita simak ya bagaimana Pak Prabowo sendiri meresponnya. Isu makan bergizi gratis, Pak, Prabowo Israel ada nyebut sama instruksi Pak. khusus nggak Pak untuk BGN Pak? Iya, Pak. Soal makan bergizi gratis ada instruksi khusus nggak Pak? Ya, jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Ya. Ya. Terima kasih. Pak, tambahan Pak, Pak Israel nyebut pidato Bapak itu gimana Pak? Dipantau langsung sama Terima kasih ya. Terima kasih Pak Terima kasih. Presiden. Kalau kita simak dari video tadi kan kelihatan Pak Prabowo walaupun beliau sudah berbalik badannya, tapi kan kemudian membalikkan badan lagi dan memberikan penjelasan. Artinya sebenarnya Pak Prabowo berkenan soal jawaban itu. Itu kalau dari gestur tubuhnya Pak Prabowo berkenan. Kalau Pak Prabowo tidak berkenan, pasti Pak Prabowo akan meninggalkan wartawan begitu saja, dan atau ekspresinya ya, yang dia dan juga nada suaranya yang meninggi dan sebagainya. Kalau tadi kan cukup biasa sajalah seperti Pak Prabowo menyatakan semacam itu, dan sekali lagi menurut saya tidak ada yang salah dengan pertanyaan wartawan itu. Jadi menurut saya memang agak mengejutkan kalau kemudian benar bahwa Biro Pers itu di kantor Mensesnek itu yang kemudian mencabut kartu wartawan itu, saya kira ini langkah yang sangat tidak demokratis dan ini bisa dianggap membungkam kebebasan pers, dan ini bisa memperburuk citra dari pemerintahnya Pak Prabowo. Dan di TikTok ini juga beredar ini video-video, dan kemudian juga ada screenshot dari pamitan wartawan CNN ini kepada teman-temannya di grup wartawan Sekretariat Negara. Dia menulisnya seperti ini: "Selamat malam kakak-kakak, per malam ini saya bukan wartawan istana lagi karena ID card
saya sudah diambil oleh Biro Pers karena saya dinilai bertanya di luar konteks acara. Oleh karena itu saya izin leave grup ini. Terima kasih banyak, sampai bertemu di liputan lain. Dan ini wartawannya nulis saya Diana Valencia, jurnalis CNN Indonesia. Jadi memang seperti dijelaskan oleh wartawannya tadi itu, betul itu dicabut oleh Biro Pers di Sekretariat Negara ya. Ini jelas langkah yang sangat buruk ini, dan kalau kemudian ini jadi isu internasional akan memperburuk. Saya kira ini mesti harus segera ada penjelasan dari Biro Pers untuk memberikan penjelasan, dan kartu pers dari wartawan CNN ini segera dikembalikan disertai dengan permintaan maaf. Dan kalau perlu sebenarnya Sekretariat Negara juga mengambil langkah memberikan teguran kepada Biro Pers yang ini tadi ya, yang mencabut kartunya ini. Kecuali kalau itu perintah dari atasan, nah itu lain lagi masalahnya. Nah ini saya juga masih baca di Tempo, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers Mustafa Layong mengkritik Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut kartu identitas liputan reporter Istana milik reporter CNN Indonesia. Kartu itu diduga dicabut karena bertanya mengenai program makan bergizi gratis kepada Presiden. Mustafa mengatakan dia sudah mendapatkan informasi pencabutan kartu identitas tersebut. Bila informasi itu benar, kata Mustafa, itu menghalangi kerja jurnalistik. Mustafa menilai pencabutan kartu identitas liputan itu merupakan upaya membungkam kemerdekaan pers. Tindakan itu juga dinilai intervensi terhadap kebebasan berpikir jurnalis yang sedang bertugas di kantor kepresidenan. Dia khawatir cara-cara yang dilakukan oleh Biro Pers membuat reporter hanya bekerja sebagai penyampai pesan istana, sehingga tidak bebas, apalagi kritis mengawasi kerja pejabat. Saya kira betul itu ya. Ini bahaya kalau tidak dikritisi apa yang dilakukan oleh Biro Pers Media ini. Bahkan di media sosial udah mulai ada yang berkomentar, ini kok kembali seperti eranya Orde Baru katanya begitu. Ini selalu dikait-kaitkan dengan Orde Baru ya. Dan tentu saja memang sangat tidak baik ya. Dan saya kira ini masih bisa diperbaiki dengan langkah-langkah yang proaktif dari istana, yang seperti saya sarankan tadi, minta maaf, berikan penjelasan, dan kartu persnya dikembalikan. Dan selanjutnya jangan ada lagi semacam ini pembatasan terhadap pertanyaan kepada wartawan. Seorang pejabat publik itu tugasnya menjawab wartawan ketika bertanya. Begitu juga seorang wartawan tugasnya ketika bertanya ketika bertemu dengan seorang pejabat publik, ya dia harus menanyakan apa yang menjadi pertanyaan dari publik. Dan bukan berarti karena dia diberi kartu pers di lingkungan istana, dan kemudian istana juga bisa mengatur-ngatur seorang wartawan. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.